Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah syukur atas rahmat Allah, hidayahnya, maunahnya kita bersilaturahim pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu Allah, belajar ilmu Allah untuk lebih mendekatkan diri kita lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu butuh modal, butuh bekal, dan bekalnya adalah ilmu pengetahuan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-amal bi ghairi ilmin la yakun, amal tanpa ilmu tidak sah. Jadi sesama kita saling bimbing, saling tegur, saling nasihati dan saling ajari untuk makin faham ilmu Allah untuk bisa diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi akhlak kita, menjadi adab kita dalam keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, malam hari ini mungkin kita tambah satu kitab lagi pelajaran kita ini. Biasanya kitab Safinatun Najah, fikih saja. Dan kebiasaan dari Ahlul Bait, para habaib itu, dan memang diturunkan dari salafun saleh, itu ketika kaji kitab itu selalu dua tema, dua materi. Dan itu yang kita dapatkan dari salafun saleh, ya, generasi terbaik dalam Islam, itu selalu kaji dua kitab. Biasanya antara akhlak dan tasawuf, ya, akhlak dan fikih itu selalu disandingkan. Karena kalau cuma belajar fikih baik, itu cenderung orang akan punya pandangan hitam putih. Corak fikih itu, kalau orang fikih oriented, kalau istilah kampus itu, ya, itu dia sudut pandangnya hanya hitam putih, benar salah. Kalau orang hanya belajar fikih tok tanpa belajar tasawuf dan tauhid, biasanya mudah nyalakan. Karena kurang akhlaknya, kurang adabnya. Nah, disitulah kita, pengetahuan kita harus dibimbing dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ya. Maka penting kita belajar bukan cuma satu fan ilmu, tapi banyak ilmu. Minimal 3 kata guru kita, guru mulia kita, Kiai Balian bin Kiai Sulaiman. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Nah, 3 itu harus jalan seiring sejalan. Ya, tidak boleh cuma mencukupkan diri cuma dengan satu ilmu baik. Ya, harus 3-3-nya. Maka setiap taklim kita 3 ini bergilir dibahas. Walaupun kita bahas fikih, ada muatan tasawufnya, ada muatan tauhidnya. Walaupun kita kaji tasawuf misal, pasti ada muatan fikih yang saya terangkan. Jadi 3 ilmu ini, namanya B3, ya, cabangnya 3 ilmu, tapi satu kesatuan dalam pengamalan, dalam keseharian kita praktekkan ketiga-tiganya itu sekaligus. Ya, sholat itu butuh ketiga-tiganya. Sholat itu butuh fikih, sehingga kita tahu sholat yang baik dan benar dari segi aturan. Sholat secara zahir itu fikih. Ya, dan kita wajib kenal siapa yang kita sembah, ya kan? Itu ilmu tauhid. Dan dalam menyembah Allah, dalam sholat itu ada akhlak, ada adab, itulah tasawuf. Nah, 3-3-nya itu ada dalam satu amalan, ya. Prakteknya tunggal, walaupun ilmunya berbeda, ya. Maka itu. Jadi malam hari ini kita mulai kajian kita kitab Syarah Tanqihul Qaul. Ini kitab hadis, tapi isinya banyak tentang fadilah amal. Ada akhlak juga di dalamnya, dan juga ada muatan tauhidnya. Kita bahas bab pertama, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama, bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Kitab ini sudah khatam kita bahas di Majelis Al-Maghfirah tiap malam Kamis dulu. Sekarang ganti malam Rabu. Yang mau habnya khatam. Di Musola Pasar sudah khatam juga, cuma dah habis. Khatam tapi dah habis waktu itu kan. Banyak ide, akhirnya ganti kitab ini, ganti bahas fikih, balik kawal lagi. Sehingga kitab ini tidak dilanjut di Musola Pasar. Di Remiling sudah bab 38. Jadi tinggal 2 bab lagi khatam. Kitab ini berisi 40 bab. Setiap satu bab isinya 10 hadis. Ya. 10 hadis Rasulullah SAW. Kita bahas bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama, biar makin semangat belajarnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'udin,
Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang qari, yang ahli Al-Qur'an. Ya, dan bacaannya sangat merdu, sangat bagus, sangat baik, dan Rasul pernah meminta beliau untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah. Maka beliau malu, "Ya Rasul, Al-Qur'an turun kepadamu, wahyu turun kepadamu. Aku rasa tidak pantas," kata Ibnu Mas'ud, "membacakan Al-Qur'an di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi tidak, kata Nabi, "Aku ingin mendengar." Jadi Rasulullah itu biasa mendengarkan bacaan sahabatnya, bacaan murid-muridnya. Ya, tentu untuk dikoreksi, untuk diketahui benar salahnya, ya kan, dan sebagainya. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, semoga Allah meridhai beliau. Rasul bersabda kepada beliau, "Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm." Engkau duduk di majlis ilmu walaupun hanya sa'atan. Sa'atan itu sejam atau sesaat. Artinya tidak lama. Jadi kalimat sa'atan itu menunjukkan sebentarnya kita duduk di majlis taklim, di cawisan. Tidak berjam-jam, tidak berhari-hari. Tidak tahan juga. Sama-sama tidak tahan tuh nak berhari-hari, nak berjam-jam tu kan. Maksimal lah, makanya kajian kita maksimal 1-2 jam. Itu pun disertai dengan nunggu rombongan, ya kan Pak Yudi ya. Nunggu apa? Tanya jawabnya, belum makan minumnya, ya kan. Nah, 2 jam lah paling banyak. Tapi rata-rata paling 1 jam kajiannya itu. Nah, duduknya kita walaupun hanya sebentar di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamassu qalaman, walaupun tidak menyentuh pena. Nak bawa pena, tak bawa buku. Duduk baik. Jadi beda itu antara yang duduk baik, ya, D3 datang duduk diam, dengan yang datang bawa pena, ya kan, bawa catatan Cak Bang Bani, ya. Masya-Allah. Itu beda makom itu. Jadi kalau yang cuma dengar namanya mustami. Ya. Kalau yang buat catatan namanya muta'allim, santri. Wah, itu di atas mustami itu. Santri bani. Masya-Allah. La tamassu qalaman, tidak menyentuh pena. Nyentuh beda, apalagi megang, ya kan? Apalagi mawak. Wala taktubu harfan, tidak menulis walaupun hanya 1 huruf. Jadi datang bedot denger nian. Tetapi walaupun demikian, kata Rasul, khairul laka min atski alfi raqabatin. Duduk baik tadi, tidak megang pena, tidak nulis walaupun hanya 1 huruf, lebih baik di sisi Allah daripada apa? Atski alfi raqabatin, memerdekakan 1000 budak. Ya, 1000 budak. Sekok budak itu mahal nak menebusnya, nak membebaskannya. Dan sahabat Abu Bakar itu paling banyak membebaskan hamba saya. Contohnya Bilal bin Rabah. Muazzinnya Rasulullah itu kan budak. Ya, dihukum oleh tuannya karena dia masuk Islam, dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kali 1000 budak. Itu berapa miliar, berapa triliun duit yang dikeluarkan untuk menebus budak itu. Tetapi ya, nilai sebesar itu, nilai sedekah dengan membebaskan budak itu bisa kita peroleh walaupun duduk hanya beberapa saat. Tak lama, tak megang pena, tak nulis 1 huruf pun di majelis ilmu. Wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah orang alim. Tentu memandangnya dengan penuh kasih sayang, ya, mandang senang. Ada juga ngawas luat. Bukan ngawas luat. Ngawas senang. Ya, tidak usah dengan orang alim. Sesama kita tidak boleh mandang dengan penuh kebencian itu walaupun jahat sama kita. Ya, orang jahat boleh tapi tubuh jangan jahat. Kalau orang jahat tubuh jahat sama baik. Walaupun itu berat, teorinya itu mudah, prakteknya sulit itu. Orang zalim sama kita baik sama dia itu berat. Dan pesan Nabi itu kan silman qata'aka. Ya, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Berat kan itu? Lemak ngomong kayaknya baik itu. Nah, tapi itulah indahnya ajaran Islam. Orang zalim tetap kita baik, orang jahat tetap kita baik. Karena kalau sama-sama jahat, katik mean, katik beda. Ya. Nah, kata Rasul, memandang wajah orang alim lebih baik dari bersedekah 1000 kuda untuk pasukan, untuk jihad fisabilillah. Ya, sedekah kendaraan 1000 ekor itu kalah oleh memandang wajah orang alim.
karena senang, ya, bukan mandang luat, ya. Yang berikutnya, wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin, dan mengucapkan salam kepada orang alim lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Luar biasa, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Setan itu lebih sulit menggoda satu orang ulama yang paham agama, yang waro. Yang waro itu yang sangat hati-hati, ya. Dia tidak mau yang subhat, apalagi yang makruh dan haram. Jadi sangat hati-hati. Dia jago jarak. Jadi tidak saloan dengan yang subhat, apalagi yang haram. Ya, ulama yang ulama ini ulama akhirat, ya. Nah, ulama yang betul-betul ulama ini, setan lebih sulit menggodanya daripada ahli ibadah yang 1000 iko. Jadi 1000 ahli ibadah yang bukan ulama rajin bersemayam, rajin beribadah, tapi bukan ulama, ya. Itu berbanding satu ulama dengan 1000 ahli ibadah tadi, setan masih mudah menggoda 1000 ahli ibadah dibandingkan satu ulama yang wara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sairil kawakib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang berilmu, orang alim, ya, ulama kita dibandingkan ahli ibadah yang tidak berilmu. Rajin beribadah tapi tidak berilmu. Itu bagaikan perumpamaan bulan dibandingkan bintang. Nah, bulan itu kan besar nyingok, ya. Bintang kelap-kelip. Itu perbandingan antara ulama dengan bukan ulama. Kita bahas sampai di situ dulu untuk kitab Syarah Tanqihul Qawul. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut fikih? Jadi Pak Bani lah masuk, ya. Jauh beliau makom di atas kita. Karena ini mak buku. Oke, kita lanjut ke fikih kita. Terakhir kita bahas tentang najis yang jadi suci karena dia berubah dengan sendirinya, ya kan? Sudah kita bahas. Misalnya khamar berubah menjadi cuka, darah kijang menjadi minyak kasturi kijang, ya, dan sebagainya. Terus sudah juga kita bahas minggu lalu macam-macam najis. Yaitu najis ada 3 macam, masih ingat? Mukhaffafa, mughalladha, mutawassito. Mukhaffafa bu najis kencing bayi laki-laki yang belum makan minum apapun selain ASI, umurnya 22 tahun. Mughalladha najis anjing dan babi, atau persilangan babi dan anjing, atau babi dan anjing dengan manusia dan lain sebagainya. Pokoknya kalau salah satu induknya adalah babi dan anjing, maka dia najis mughalladha, najis berat. Yang ketiga najis mutawassito. Nah, itu yang paling banyak. Seluruh jenis tai, seluruh kencing, termasuk susu dari hewan yang tidak dikonsumsi, ya, itu termasuk najis mutawassito. Sudah kita bahas. Berikutnya hari ini, malam ini kita akan bahas tentang haid. Walaupun kita lanang paham juga ilmu haid ini, ya. Kayak masing terabas baik, istri lagi halangan ngambil borongan, ya kan? Nah, itu harus paham hukum. Jangan mentang-mentang ini hanya berlaku pada perempuan, kita laki-laki tidak belajar, ya. Tidak, kita mungkin ada anak gadis, ya, harus paham. Ada dulur betina, ya kan? Paham. Atau istri kita kurang paham ilmu ini, ya kita yang ngajari. Gitu. Banyak efeknya paham ilmu ini. Kalau tidak paham masalah haid ini, ibadah kita bisa jadi salah. Misalnya kita putus masa haid, ya kan, jam 10 pagi misalnya, udah ada lagi haid, berarti zuhur kan sudah masuk, sudah wajib melaksanakan sholat. Tetapi ada hukum lain yang jarang orang paham dan banyak dilalaikan. Karena putusnya itu jam 10 pagi misalnya, maka untuk hati-hati subuhnya tadi itu diqadha.
Ya, ini hukum terkait masalah haid. Untuk kehati-hatian, jangan-jangan putusnya tadi sebelum waktu subuh. Maka ditarik mundur 1 waktu sholat. Gitu ya. Kalau putusnya masa haid setelah zuhur misalnya, jam 1, jam 2, tidak haid lagi. Berarti zuhur tadi tidak sholat kan? Berarti asar nanti dia sudah mandi sebelumnya, mandi wajib, berarti asar sudah wajib sholat. Tetapi untuk langkah hati-hati dan ihtiyat, lah hati-hati, jangan-jangan putusnya sebenarnya sebelum zuhur. Kayak tadi, maka sholat zuhur dia qadha. Ini banyak hukum ini tidak paham, ibu-ibu. Nah kalau ibu-ibunya tidak paham, ya bapak-bapaknya harus ngerti, mengingatkan istrinya untuk mengqadha sholat sebelum dia putus haid tadi, masa haidnya tadi. Ya, nah paham belum hukum ini? Ya kan, hati-hati. Berarti bapak pun harus tahu ilmu haid ini. Ini paling nanya lah, selesai lo ngomong. Oleh anu tadi ya, ngambil borongan tadi. Ini sairinya pasar. Kalau yang itu lemah nanya bang ya. Faslun. Aqallul haid yaumun wa lailatun wa ghaibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidatain 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wa la haddun li aktsarihi. Aqallun nifas majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Haid itu minimal sehari semalam. Ya, masa haid itu minimal sehari semalam. Biasanya seminggu 6 hari atau 7 hari. Maksimal orang haid ya itu 15 hari. Wanita haid ya. Jadi minimal sehari semalam, lazimnya seminggu 6 atau 7 hari, paling lama wanita haid itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 dan dia laki-laki, nyiksa lakinya itu tuh. Karena haram hubungan ketika haid, itu haram. Ya. Haram ya, laki istri itu walaupun halal ya kan, tapi haram ketika haid, itu haram hubungan suami istri lagi haid. Nah, maka maksimal 15 hari. Berarti masa sucinya itu rata-rata 15 hari. Ya, rata-rata 15 hari. Paling singkat itu 15 hari. Atau biasanya 24 atau 23 hari masa suci setelah haid. Kalau seminggu kan berarti 23 atau 24 hari masa sucinya. Nah, kalau haidnya lebih dari 15 hari, berarti itu bukan haid lagi. Jadi setelah masa 15 hari masih mengeluarkan darah. Berarti kemungkinan besar itu darah istihadah atau darah penyakit. Mungkin ada sesuatu, nah itu harus periksa ke dokter. Ya, iya, jangan laki yang periksa. Ya, harus dokter yang ahli, jangan-jangan ada penyakit-penyakit tertentu. Harus berobat berarti kan. Itu haid. Terus nifas. Kalau nifas minimal majjatan. Minimal sesaat, dengar sebentar. Ya. Maksimal 60 hari nifas itu masanya. 60 hari. Standarnya biasanya adalah 40 hari. Masa nifas seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Bukan waktu melahirkan. Kalau waktu melahirkan namanya darah wiladah. Ya. Kalau setelah melahirkan, berapa hari setelah melahirkan sampai 60 hari itu namanya darah nifas. Nah, darah nifas itu sebenarnya darah haid juga. Karena selama orang hamil, selama wanita hamil kan tidak mengeluarkan haid. Walaupun ada 1-2 perempuan, dia hamil masih haid. Itu jarang terjadi. Pada umumnya wanita ketika hamil tidak haid. Nah, jadi nifas itu hakikatnya darah haid kata ulama, cuma tertunda. Jadi dia butuh numpuk. Waktu hamil tadi numpuk, nah keluarnya setelah melahirkan. Ya. Jadi hakikatnya dia darah haid. Makanya karena dia haid juga dalam bentuk yang berbeda, maka wajib mandi juga. Ya. Jadi wanita sudah melahirkan wajib mandi, terus
setelah habis masa nifasnya wajib mandi, dan setelah putus masa haidnya juga dia wajib mandi. 3 mandi ini khusus wanita, laki-laki tidak ada. Ya, tidak ada laki-laki yang mandi nifas, ya kan? Mandi haid tak kati. Mandi junub tu lah kalau lanang deh. Nah, junub junub itu karena mimpi junub, ya kan? Karena ngambil borongan juga junub. Oke, jelas masalah haid dan nifas? Nah, wanita yang lagi haid dan lagi nifas itu haram sholat, haram puasa. Jadi kalau di puasa Ramadan haram, puasa sunnah juga haram. Itu hukum yang berlaku bagi wanita yang haid. Sholat tidak wajib. Malah haram ketika dia lagi haid itu sholat. Dan tidak wajib diqadha. Wanita yang lagi haid, ya, dia tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadhanya. Karena itu rutin, tiap bulan ada. Maka sungguh menyulitkan kalau diwajibkan mengqadha sholatnya. Nah, beda dengan yang tak sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat, baik laki atau perempuan meninggalkan sholat di luar waktu yang haid dan nifas tadi, maka itu tetap wajib diqadha. Tapi kalau tak sholat karena dalam masa nifas, dalam masa haid, maka sholatnya tidak wajib diqadha. Karena ini rutin tiap bulan, berat kalau mau diqadha. Sehari saja meninggalkan sholat 17 rakaat harus diqadha. Kalau 2 hari kan berat itu, orang gawi, ya. Nah, tapi untuk puasa Ramadan, wanita yang tidak puasa karena haid, ya, atau karena habis melahirkan wiladah, maka dia wajib mengqadha puasa. Ngapa? Beda dengan sholat. Kalau sholat tiap bulan dia haid, ya kan? Tapi kalau puasa hanya setahun sekali, ya, hanya setahun sekali. Pas bulan Ramadan bae puasa. Maka wanita yang haid, ya, dan nifas tetap wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika haid dan nifas tadi. Jadi beda hukum, ya. Qadha itu bayar utang. Kita bayar utang ibadah. Oke. Silakan. Boleh. Biasanya aktif. Selamat datang Pak De. Mancing enggak tadi? Tidak, ya? Oke, jadi haid ini dan nifas ini berlaku pada seluruh perempuan. Laki-laki tidak ada yang haid dan nifas. Tapi ada satu wanita, ya, di dunia ini yang tidak pernah haid dan nifas dan tidak pernah mengeluarkan darah wiladah walaupun beliau melahirkan. Yaitu siapa? Siti Fatimah Az-Zahra. Makanya beliau bergelar Az-Zahra itu karena tidak pernah mengeluarkan darah haid dan nifas tadi. Jadi beliau wanita yang suci, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putra-putri beliau, ya, keturunan beliau yang kita kenal dengan para habaib itu lahir dari rahim wanita yang suci, yang mulia seperti itu. Maka sungguh kurang ajar kita ketika tidak berakhlak kepada beliau-beliau itu. Mencaci maki sesama muslim itu sudah fasik. Baca hadis di kitab Bukhari Muslim, ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim, ngatoi, ya, fitnah, ya kan, sesama muslim yang biasa, yang bukan habaib, itu fusuk. Arti fusuk itu apa? Fasik. Orangnya fasik, perbuatannya fusuk. Itu yaitu siapa? Orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik. Ya. Salah itu. Dosa besar, fasik itu.
Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang Islam, orang beriman kati alasan yang membenarkan dia bunuh itu hukumnya kafir yang bunuh itu. Murtad, bunuh orang tanpa alasan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi cukuplah hadis itu jadi dalil kita. Peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Itu ketidakbenaran. Orang hanya boleh dibunuh ketika salahnya jelas. Ya, dia murtad, itu boleh dibunuh. Zina muhson, orang yang sudah menikah, ya, masih melakukan zina. Sudah menikah, ada pasangan atau pernah menikah, berarti duda dan janda melakukan zina, nah itu yang halal darah, boleh dibunuh. Ya, dalam perang, itu pun yang dibunuh hanya tentara. Warga sipil tidak boleh dibunuh. Pohon pun tidak boleh ditebang. Ketika perang, gedung-gedung itu tidak boleh dihancurkan dalam perang. Bahkan gereja pun, ya, tempat ibadah agama lain ketika perang misalnya dengan non muslim, itu tidak boleh dihancurkan. Itu adab dalam perang dalam Islam, diajarkan Rasulullah. Jadi yang pembunuhan itu cuma antara tentara dengan tentara. Ya, di luar tentara warga sipil tidak boleh dibunuh. Ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim hukumnya fasik, dan membunuh orang Islam itu kafir. Dosa apa yang lebih besar daripada kafir? Bahkan membunuh mukmin yang tak bersalah, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ya, sama dengan membunuh seluruh orang yang ada di dunia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir kita bunuh seluruhnya. Nah, itu dosa membunuh satu orang. Dan di akhirat nanti, ya, dosa yang pertama kali akan diadili itu adalah dosa pembunuhan. Dan maksiat pertama kali dilakukan di bumi ini, dosa yang pertama kali dilakukan di bumi ini, ya, setelah Nabi Adam diturunkan dari surga, adalah dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya Habil karena masalah cinta. Jadi orang berebut masalah cinta, ya, bujang gadis bebalah masalah cinta itu sejak dari dulu, ya, dan memakan korban. Maka darah yang tertumpah pertama kali di bumi ini adalah korban cinta, masalah perasaan tadi, ya, salah cinta. Dan pembunuhan itu dosa pertama. Maka dalam kitab-kitab disebutkan setiap kali terjadi pembunuhan di dunia ini, di bumi ini, maka Qabil, pelaku pertamanya, mendapat transferan dosanya. Jadi alangkah banyaknya dosa si Qabil. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kita sedih, ya, ketika terjadi pembunuhan itu, kita sedih. Tidak layak sampai mengorbankan nyawa walaupun tidak setuju. Tidak setuju baik. Biasa kan, kita laki bini kadang tidak setuju. Biasa kan? Nah, beranak kadang beda pendapat itu biasa. Kawan dalam satu majelis pasti akan ada perbedaan pendapat. Cuma tidak perlu nak ngatoi. Tidak setuju boleh. Saya juga ada yang tidak setuju. Ya, jamaah juga ada yang tidak setuju dengan saya dalam beberapa yang saya ucapkan, dalam beberapa hal yang saya sampaikan. Itu biasa, karena lain kepala, lain otak, ya kan? Cuma jangan ngatoi. Beda pendapat, ya, oke. Tapi ngatoi jangan. Mencaci makinya, apalagi sampai bunuh hanya karena beda pendapat. Itu yang kita tidak setuju. Bunuh itu. Karena hadisnya jelas. Ya. Apalagi yang disakiti, yang dicaci maki adalah keturunan, zuriyah dari yang tadi kita bilang, wanita yang tidak pernah haid, wanita yang tidak pernah wilada, mengeluarkan darah wilada, dan tidak pernah nifas. Itu sudah menunjukkan kesucian beliau. Apa tidak malu gitu ketika di akhirat kita bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah, apalagi bertemu dengan ayahnya Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, apa tidak malu gitu Kan kau dulu yang ngatoi cucungku, kau dulu yang bunuh cucungku. Nak minta syafaat dengan beliau-beliau. Kalau malu. Sama cak kita di dunia ini. Kita musuhi keluarganya. Kita nak berasad. Kan malu. Awak dulu musuhi, awak dulu ngatoi, awak dulu fitnah. Tiba-tiba pas buntu berasad. Kan malu nak berasad. Malu dewek kan?
Jadi tidak masuk akal. Ingat yang di leluhurnya itu. Ya. Nah, itu laju ngapun nyimpang ke sana itu gara-gara masalah haid tadi ya. Nah, kita tidak usah milu-miluan. Ini zaman fitnah. Kita tidak usah milu-miluan. Ini saya sampaikan hanya bagian dari tanggung jawab ilmiah supaya kita tahu. Tidak usah milu-miluan. Ini zaman fitnah, banyak diam, Pak. Jadi kalau itu tidak usah like, tidak usah komen. Kalau bakal tidak berani. Kalau bakal takut, ya. Biarlah yang lain ngurus. Ini sudah zaman fitnah, yang makin banyak omong akan kena fitnah ini. Ya. Baik. Ada lagi nak kita bahas? Allah. Pengajian menyampaikan pertanyaan dari Bapak pengajian Pak Suratman. Dalam kita berdoa diutamakan mana, meminta keistiqomahan dahulu atau kebarokahan dahulu? Ya. Ya, saya pikir tidak perlu ada yang didahulukan atau diakhirkan karena kedua-duanya penting. Barokah dan istiqomah itu. Ya. Jadi tidak masalah yang mana yang didahulukan, yang mana yang diakhirkan, yang penting minta. Karena inilah yang paling mahal. Ya, berkah dan istiqomah. Berkah itu artinya khairun katsirun, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Jadi kalau berkah itu mungkin gaji kita kecil. Tapi alhamdulillah hidup kita senang, bahagia. Mungkin kita cuma mantang, boleh getah, tidak banyak, seton 2 ton ya. Seminggu tuh alhamdulillah dapat 10 juta ya kan. Jadilah itu berkah itu. Ya ngojek tidak usah banyak-banyak ya kan. 100 rasa itu ya kan. Tekempor ngantar jauh galau ya kan. Cuma ya itu berkah itu kita biasa baik tapi hidup senang bahagia ya. Nah, itu berkah. Kalau istiqomah itu kata ulama, istiqomah itu bagaikan gunung. Gunung itu kan kena hujan, kena angin, kena panas, kena badai, kena petir, itulah. Ya kan? Tidak gelegasan gunung itu kan? Tidak kepanasan, tidak berkeringat, itulah. Tetap berdiri kokoh gunung itu. Walaupun cuaca ekstrim, ya, dia tetap berdiri dengan kokohnya. Ya kan? Tidak gentar oleh apapun yang terjadi. Itulah istiqomah. Dan itu karomah paling hebat. Ya, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya menyebutkan bahwa karomah paling hebat itu adalah istiqomah. Bukan sakti, bukan hebat, bukan pacak bukan kebal, bukan pacak terbang, bukan. Karena kalau itu burung pun pacak, ya, tidak perlu nak belajar kesaktian lagi, burung pacak terbang ya kan. Nah, setan pacak, ya, dukun-dukun sakti, ya. Itu baca. Jadi tidak boleh heran. Oh, ngapa kucing tidak bertanya juga nih? Ya. Maka ya kedua-duanya penting dan harus diminta ya, terserah nak didulukan yang mana, ya, yang jelas dua-duanya penting. Istiqomah dan berkah. Berkah itu kalau di ilmu artinya ilmunya terpakai, ilmunya dipraktekkan, ya. Itu ilmu yang berkah. Tapi kalau ilmu yang tak berkah, tidak ngembang ilmunya, cuma dia itulah yang baca, ya. Orang tidak merasakan manfaat dari ilmunya, walaupun dia pintar, itu tidak berkah. Akhirnya ilmunya lama-lama hilang, nyangkut di batang para, ya kan, nyangkut di tiang listrik, ilmunya kan hilang. Atau ilmu yang tidak berkah itu, dia punya ilmu agama yang mumpuni, cuma gawiannya tidak linier, sehingga ilmunya lama-lama hilang. Ilmunya lama-lama hilang. Saya punya teman-teman yang dulu di pesantren itu jauh lebih pintar dari saya. Dia selalu juara 1. Ya, saya tidak boleh besar-besar juara dulu ya. Di SD paling-paling dulu saya pernah juara 29 dari 33. Itu di SD. Saya tidak pernah masuk 10 besar. Pak Ade ya. SD. Alhamdulillah waktu masuk pondok ternyata barulah nyicip 3 besar itu ya. Ada teman saya yang selalu mengalahkan saya di pondok itu. Sekarang ilmunya tidak terpakai. Itu contoh ilmu yang tidak berkah. Jadi keberkahan itu harus dalam segala hal. Ya, masalah rete, masalah pekerjaan, masalah ilmu, rumah tangga,
Pokoknya inti berkah itu lemak, hidup kita senang, bahagia. Ya, kalau masalah ilmu kita terpakai, ya, merasakan ilmu yang kita miliki. Jadi pintalah dua-duanya. Tidak usah dibeda-bedakan istiqomah dan berkah itu. Ya. Masalah membunuh tadi kan kata ada hadisnya menerangkan bahwa kalau kita tinggal berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat itu jaminannya surga. Nah, kalau dia membunuh terus kejahatannya luar biasa, terus dia dihukum mati, vonis mati dia berhasil mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah itu jaminan tetap surga? Iya. Oke, makanya banyak-banyak berdoa minta husnul khotimah. Manusia itu ditentukan itu di akhir hayatnya, bukan di awal. Maka kita yang sudah rajin ibadat, rajin majelis, rajin taklim, jangan sombong. Belum tentu. Ya, kita ini kalau baca dari awal sampai akhir bagus, mulus. Itu yang kita harapkan. Husnul khotimah itu di ujung ditentukan. Nasib kita di akhir. Sama cak budak sekolah, ya kan? Kelulusan dia tergantung di masa akhir, di ujiannya. Ya, di ujian lulus atau tidak lulus. Nah, ada orang yang dari awal sampai akhir bagus. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Ya, ada yang awalnya bagus, ya. Jadi agama dari pesantren, jadi ustadz, jadi kiai, akhirnya murtad. Nauzubillah min zalik. Jadi mantan ustadz, mantan kiai. Nauzubillah min zalik. Saya sangat ngeri kalau masuk yang nomor ini. Ya. Itu hancur, rusak hidup. Jadi awal bagus, ujung rusak. Yang ketiga, awalnya jahat. Preman, bandit besar, bunuh wong. Tapi akhirnya dia taubat. Walaupun dia matinya tadi karena dihukum atas kesalahannya. Itu justru bagus. Hukuman itu dilaksanakan di dunia. Orang yang hukuman atas kesalahannya sudah dilaksanakan di dunia ini, di akhirat dia sudah bersih, tidak katik lagi tuntutan. Ya. Dan ketika dia sudah taubat, ya, sebesar apapun salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itu urusan dia dengan Allah. Mungkin dia tidak sempat ibadat, tapi beberapa saat sebelum kematiannya dia sempat taubat dan Allah ilhamkan dia di akhir hayatnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu hak Allah, hidayah dari Allah. Orang yang awalnya jahat tapi dia bisa taubat dan bisa mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Sesuai dengan jaminan Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan syahadat, ya, la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga. Nah, tidak mudah-mudah bisa mengucap itu. Ya, Panglima Yodi, tidak mudah-mudah. Belum tentu yang kita rajin ibadat ini pacak ngucap itu. Belum tentu. Itu semua adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa dengan mudah, dengan lancar mengucap itu di akhir hayat. Karena ketika kita sedang sakaratul maut, itu kita lagi mabuk, lagi tidak sadar. Maka hanya rahmat Allah yang bisa membuat kita ingat ucapan itu. Ya, hanya yang sudah terbiasa mengucapkannya yang bisa mengucapkan dengan mudah, dengan gampang pada saat sakaratul mautnya. Atau yang tadi walaupun banyak dosa tapi dia taubat. Maka berkat dia taubat tadi Allah ilhamkan dia untuk mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu tidak mustahil bagi Allah, asal betul-betul dia taubat. Ya, gitu. Bahkan diriwayatkan sebutkan seandainya Fir'aun itu taubat, Allah terima taubatnya. Cuma dia kan tidak taubat kecuali setelah nyawa digorokan. Ya, jadi Fir'aun itu seandainya dia taubat, itu diterima oleh Allah. Walaupun dosanya besar ngaku Tuhan. Iblis itu seandainya dia taubat, Allah tetap terima. Cuma iblis kan sombong, malah nantang. Tidak katik dirada menyesal, itu tidak ada iblis itu. Ya, ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak galak. Malah dia menyombongkan diri, tidak galak. Tidak sadar, tidak dia. Tidak nyesel, tidak. Malah nantang. Malah minta umur panjang. Ya, sehingga dia bisa menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Seandainya dia nyesal, kata ulama, diterima taubat. Nyesal itu kunci. Kan masih ingat kita kisah yang 100 satu orang yang bunuh 100 nyawa, yang awalnya 99.
genap pun jadi 100. Itu kurang apa dosanya? Besar dosanya. Tapi sudah ada niat nak taubat, Allah ampuni dosanya. Ya, gitu. Jadi fakta ini seharusnya membuat kita sadar, alhamdulillah kita bisa ibadat, kita bisa rajin istiqomah dalam taklim, itu syukuri. Jangan sombongkan. Ya, kita tidak tahu nasib itu di akhir hayat kayak gitu. Tapi kita berdoa berharap semoga termasuk yang husnul khatimah. Nah, saya ini termasuk yang paling ngeri, Pak. Karena saya alhamdulillah tidak pernah masuk dunia hitam itu. Takutnya kaget pengen nyicip, nauzubillah. Maka tolong tegur-tegur, tolong nasihat, tolong doakan istiqomah. Karena saya dari nakal tuh di SD lah, nakal main. Tamat SD masuk pesantren, 9 tahun. Ya. Tamat pesantren langsung kuliah di Palembang. Di Palembang saya marbot masjid, saya ngajar, saya kuliah di 2 perguruan tinggi. Ya. Alhamdulillah, kesibukan saya itu sama cak saya sekarang sebenarnya di Palembang tuh. Jadi tidak pernah milu gawe tidak benar itu, ngudut pun tidak, ya. Apalagi nak narkoba dan lain sebagainya, nak zina tidak. Nah, ngeri kayak gitu. Ngeri. Ya. Maka mohon doanya semoga kita semua ya Allah wafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Jadi 3 macam tadi manusia ya, ada yang awalnya bagus sampai akhir bagus. Itu yang kita harapkan. Nah, itu para nabi kan orang-orang yang seperti itu. Bagus dari awal sampai akhir. Yang kedua, awal bagus, akhir jahat. Su'ul khatimah. Nauzubillah, jangan sampai jadi yang ini. Nah, yang ketiga itu bagus. Awalnya jahat, awalnya preman, awalnya nakal, taubat, jadi orang baik. Nah, jadi yang nomor 1 atau yang nomor 3? Jangan jadi nomor 2. Ya, itu harapan kita, itu doa kita. Baik, udah lagi? Nah, baca pertanyaan dari jamaah online lagi. Dari Ahmad Kurpasud. Pertanyaannya, boleh gak kita mufarokoh dalam sholat Jumat karena alasan imamnya tidak fasih bacaan. Terus kalau boleh bagaimana caranya? Ya, sholat Jumat itu sholat yang wajib dikerjakan berjamaah. Tidak sah sholat Jumat dewean. Ya, tidak sah sholat Jumat itu sendirian. Maka kalau mufarokoh, ya, itu dibolehkan pada rakaat kedua. Ya, dibolehkan pada rakaat keduanya. Jadi sisanya kita kerjakan sendirian sah. Cuma kalau mufarokoh dari rakaat pertama, maka sholat Jumat kita tidak sah. Karena tidak berjamaah. Ya. Jadi kalau mau mufarokoh di rakaat yang kedua. Cara mufarokoh itu tinggal ngubah niat. Tinggal ganti niat. Ya, dari sholatnya menjadi makmum berniat menjadi sholat sendirian. Dan tidak perlu keluar dari barisan, tetap di posisi itu. Itu hanya masalah niat. Nah, tapi untuk masalah Jumat ini agak berat karena dia wajib berjamaah. Kalau sholat selain Jumat, hukum berjamaahnya itu sunnah, paling tinggi fardu kifayah. Ya, maka niat mufarokoh bahkan dari rakaat pertama itu tidak jadi masalah. Tapi untuk sholat Jumat itu berat. Nah, tinggal kita pilih-pilih ya, imam, khotib untuk di masjid-masjid gitu. Jadi pengurus harus betul-betul selektif yang dijadikan imam dan khotib. Nah, ini masukan untuk para pengurus masjid. Ya, dengan sembarangan. Kadang-kadang di kita ini ada anggapan setiap pengurus masjid itu kadang otomatis jadi imam, misalnya tidak mesti seperti itu. Atau nunjuk khotib itu tidak kelemahan. Ya, mentang-mentang dia pengurus harus masuk jadwal khutbah misalnya, tidak harus seperti itu. Yang dilihat adalah kompetensinya, kemampuannya. Bukan karena dia pengurus, bukan dia karena keluarga pengurus misalnya kan. Karena mentang-mentang mertua dari pengurus masjid, harus masuk mertua itu kan harus jadi khotib. Tidak. Ya, ilmu yang menjadi tolok ukur, ya. Bukan hubungan, bukan kedekatan, ya kan? Bukan struktur, ya, masuk struktur pengurus masjid bukan. Gitu. Dan di Quito ini yang model ini sebenarnya. Ya. Kalau di Timur Tengah, imam masjid itu cuma siko dan dia merangkap khotib. Jadi imam selalu dia itulah, khotib selalu dia itulah, tidak pakai jadwal itu. Ya, di Timur Tengah seperti itu. Atau imamnya misalnya 2 atau 3. Bergilir lah. Imam 3 2 tadi ya, gilir.
gitu. Jadi orangnya udah pasti. Kalau kita ini kan kadang-kadang 1 tahun itu ada 52 Jumat. Itu 52 wong. Ya. Ada seluruhnya dari itu. Memang betul-betul layak untuk jadi imam dan khatib. Ya, nah, tinggal ini masukkan ke depan, harus betul-betul yang mumpuni ya untuk menjadi imam dan khatib itu. Dan idealnya memang 1 orang imam khatib itu 1 orang, bukan 2 orang yang berbeda. Imam lain, khatib lain. Boleh, cuma kurang afdol. Afdolnya imam khatib 1 orang. Nah, ini kadang-kadang karena faktor kurang fasih misalnya, ya, maka dia khatib saja, imam orang lain. Itu kurang afdol dalam hukum. Ya, 1 orang yang sama. Karena ini tadi nak merangkum galau tadi. Diambil kalau tadi kan jadwal tuh karena tak lama muat tuh ya itu. Oke ya. Seandainya di musola ada seorang sholat sendirian, dikatakanlah sholat zuhur kira-kira. Nah, tiba-tiba ada makmum yang datang ingin sholat berjamaah, itu bagaimana caranya, Tat? Orang tadi sudah sedang sholat ya, kita baru datang. Ya, jadi kita dalam mazhab Syafi'i itu sah ya sholat berjamaah di belakang orang yang sholat apapun, ya kecuali sholat jenazah, ya kecuali 1 sholat itu. Jadi orang lagi sholat zuhur, sholat wajib intinya. Orang lagi sholat sunnah apapun, dia qobliyah atau dia ba'diyah atau mungkin dia tahiyatul masjid, ya kan? Kita mau menjadikan dia imam, kita baru datang misalnya, sah. Nah, caranya bisa dengan memegang pundaknya, ya. Atau kalau khawatir dia bakal terkejut, terkerapu, ya kan? Langsung saja kita berdiri di samping kanannya. Kalau kita dewean, ya kan? Nah, jaraknya kalau kita di samping kanan, kalau kita dewean itu di samping kanan. Jaraknya mundur dikit sekilan. Ya, jarak kita makmum yang 1 orang dengan imam 1, makmum 1, itu jaraknya kita 1 kilan. Mundur dikit ke belakang. Atau jari kaki kita itu sejajar dengan tumitnya. Ya, sejajar dengan tumit imam kita. Kalau 1-1 ya. Nah, kalau kita orang 2, ya langsung saja berdiri di belakang imam. Ya, jadi boleh kasih kode, boleh enggak, boleh langsung saja, tidak jadi masalah. Karena imam itu tidak wajib berniat jadi imam. Ya, imam tidak wajib berniat jadi imam. Jadi walaupun dia tidak niat jadi imam, sah kita makmum ke dia. Dan sah dia menjadi imam kita. Walaupun sholatnya berbeda. Dia sholat sunat, kita sholat wajib misalnya. Sah. Ya, sah. Jadi kalaupun kita kasih tahu pegang pundak beliau, itu supaya beliau mengubah niat. Itu tujuan kita megang pundak itu supaya dia mengubah niat. Tadi kan niatnya sholat dewean. Supaya dia berubah niat jadi imam agar dia dapat pahala jamaah. Karena imam itu tidak wajib niat jadi imam. Ya. Tapi sholat makmum sah. Cuma dia kalau tidak niat jadi imam tidak dapat pahala jamaah. Maka kita jawil dia, cuma jangan diajak ngomong. Aku nak makmum, ya tidak usah. Ya. Pegang sebentar, ya, untuk kasih kode bahwa beliau harus berubah niat jadi imam. Walaupun dia sholat sunnah, sah, ya sah, jelas ya. Nah, sholatnya sama biasa. Kalaulah dia lagi sholat sunnah terus ditepak suruh jadi imam, berarti dia ngubah rokaat juga si imam itu? Tidak. Rokaatnya tetap sesuai sholat dia. Umpama si makmum si yang dijadikan imam itu sholat sunnah kan ya, cuma 2 rokaat. Sedangkan maksud yang mau jadi makmum sholat duhur yang 4 rakaat. Apa nambah sholatnya, nambah rokaatnya, apa tetap dilaksanakan sunnahnya? Imam dadakan kita sebut lah ya, gitu ya. Imam dadakan tadi dia tetap sholat yang dia kerjakan. Kalau 2 rakaat
2 rakaat. Atau dia tinggal 1 rakaat lagi. Ya dia selesaikan yang 1 rakaat itu. Tinggal beri jo makmum yang di belakang. Ya, kan dia nggak masbuk yang makmum belakang tadi, dia nggak masbuk. Jadi tidak perlu sang imam tadi menyesuaikan dengan sholat makmum. Ya, lanjut saja, tuntaskan sholatnya. Tapi dengan catatan mengubah niatnya gitu ya. Ya, hanya kita pegang tadi untuk dia merubah niat jadi imam saja. Bukan niat sholatnya berubah. Kalau dia misalnya ba'diyah, tetap dia sholat ba'diyah. Nah, dipegang tadi supaya dia rubah niat jadi imam. Niat menjadi imam itu dia ucapkan di hatinya supaya dia dapat pahala jamaah, dapat pahala jadi imam. Kalau dia tidak merubah niat menjadi imam, dia sah jadi imam, makmum tadi sah jadi makmum, tapi sang imam dadakan tadi tidak dapat pahala jamaah. Itu baik. Nah, biar sama-sama dapat, kita pegang dia. Itu tujuannya megang tadi. Mengingatkan supaya beliau ganti niat jadi imam. Yang jadi pemberantasan tadi sudah dia salam, dia sholat lagi ya? Tidak. Ya, sholat lagi ya. Sholat zuhurnya dia baru. Heeh. Kan sholat lagi salam dia. Cuma zuhur kan Kalau ba'diyah, nah yang bahaya itu kan yang qobliyah. Kalau ba'diyah enggak lagi. Nah, seandainya kita ini baru datang ke masjid nih, baru tahiyatul masjid. Nah, ini yang jadi masalah. Kita baru datang, niat kita baru tahiyatul masjid. Ya kan? Nah, makmum yang dadakan tadi nyangka kita sholat zuhur. Langsunglah dia jadikan kita sebagai imam. Nah, kita misalnya nolak, maksud kita nanti mau barengan, aku ini baru qobliyah atau aku ini baru tahiyatul masjid. Nah, kita nak nolak mana? Batal kalau itu. Kalau ngomong batal. Jadi cukup, misal dia jawil tadi kan, mau jadikan kita imam, cukup begini. Kasih kode. Ya. Cukup kode. khusus menggodok sholatnya. Biasa kan isi dulu kan sholatnya tepat waktu. Sekarang dia kan ambil besar. Jadi dia tuh sholatnya kesiangan terus subuhnya, subuh. Jadi apalah hukumnya kan? Jadi alasan apalah? Bisa sedang mengambil besar, misalnya dia sholat kesiangan terus masa aku. Iya. Tidak tepat waktu. Iya. Mungkin aku kecapean itu. Sibuk mulu kan malamnya kan? Tinggal istilahnya di sini. Itu bagus justru. Nah, jadi mempermudah proses kelahiran nanti. Ya. Iya. Kalau memang uzur kan untuk wanita hamil ya termasuk berat lah kan bagi beliau. Ya. Jadi ketika bangun itu ya langsung segera sholat subuh. Kalau misalnya masih jam 5 itu memang telat tapi kan masih waktunya. Sholat subuh itu berakhir ketika matahari sudah terbit, berarti matahari sudah terang. Ya, itu matahari sudah terbit lah. Itu sudah habis waktu, tapi kewajiban tetap, berarti jatahnya sholat qadha. Ya, itu hanya berubah niat nanti. Jadi tetap sholat subuh, tapi bukan adaan lillahi ta'ala. Nah, diganti dengan qadhaan lillahi ta'ala. Jadi tetap sholat subuh. Cuma ganti niat dari adaan menjadi qadhaan lillahi ta'ala. Tetap wajib dan sah sholat. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya di luar tema. Boleh. Boleh enggak kita mengerjakan sholat sunat dalam satu malam 3 macam? Oh iya. Tahajud, hajat, taubat. Ya. Sudah Pak Ustadz, Ya. itu aja, mohon Itu dijelaskan. Iya, boleh. Lebih dari situ pun boleh. Misalnya malam itu mau ngerjain istihoro, langsung hajat, langsung taubat, sholat sunat tasbih, boleh asal tahan. Itu malahan ada ulama dulu, ya, salafun salih, ya, para generasi salaf, generasi terbaik dalam Islam ini mengerjakan sholat itu 1000 rakaat, ya kan, 1000 rakaat. Bayangin, ya, itu sholat apa baik digawe gitu. Ini 1000 rakaat. Ya, kalau tidak salah itu Ibnu Umar.
Ibnu Umar itu beliau pernah ketinggalan sholat isya berjamaah. Ya, karena beliau sedikit terlalaikan oleh kesibukan beliau, waktu ke masjid mau sholat isya, ternyata sholat isya sudah selesai. Ya, semua sudah bubar, imam dan jamaah. Beliau datang telat. Maka beliau nangis, sedih, nyesal luar biasa. Sebagai gantinya, beliau malam itu sholat. Ya, sholat isya-nya ya digodok, terus sholat isya bukan digodok karena memang waktunya. Beliau sebagai tanda nyesal memperbanyak sholat sunnahnya sampai 1000 rakaat. Itu tanda nyesalnya. Sudah ketinggalan berjamaah. Nah kita ini kadang-kadang bukan tinggal jamaah, tidak sembahyang isya-nya. Ya sobat. Itu yang parah itu. Hatinya lah keras. Bahkan hatinya lah mati ketika melakukan dosa. Tidak sembahyang itu kan dosa. Tidak sholat itu dosa. Nah ketika melakukan dosa biasa baik, tidak ada rasa menyesal, sedih. Nah, maka kita wajib sedih karena itu. Sedih karena tidak nyesal itu. Itu tanda hati yang keras. Bahkan mungkin sudah mati hatinya. Ya, na'udzubillah. Cukup Bu Nani? Ya, silakan sebanyaknya asal tahan. Cuma hijaukan waktu untuk Mamang tuh. Salat sunnah semalam-malaman. Iya. Iya. Tanya dah. Ya. Ini luar tema nih, soal kita mengangkat anak ya. Jadi kita mengangkat anak itu aku baca di aku lupa ada Al-Qur'an dan jadi dia tidak boleh binnya itu bin yang mengangkat, harus bin dia nih maksud aku itu. Iya. Jadi cak mana kalau seandainya yang diangkat itu betina kemudian dewasa dia mau menikah, apakah kita mengangkat itu bisa jadi wali ya beda? Iya. Jadi ngangkat anak ini pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang tradisi orang Arab zaman dulu itu biasa mengangkat anak. Dan zaman dulu ketika mengangkat anak itu memang dinisbahkan ke orang tua angkat. Jadi memang berubah bin. Dan ternyata itu melanggar aturan. Allah tegur. Nah, maka anak angkat Nabi itu kan Zaid bin Harithah. Asalnya Zaid itu disebut Zaid bin Muhammad. Ditegur, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan sesama kamu baik. Itu tidak bisa menghilangkan nasabnya. Maka Nabi yang awalnya mengangkat Zaid bin Harithah itu sebagai anak sampai disebut Zaid bin Muhammad, ya dirubah menjadi kembali ke nasab aslinya, itu Zaid bin Harithah. Jadi ini contohnya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung berubah. Jadi tidak boleh ganti-ganti nasab itu, ya. Atau kadang-kadang kita ngakui malu ngakui bak kita misalnya, sehingga yang bukan bak kita panggil bak. Nah, itu juga itu haram, ya, ganti nasab itu, ya, begitu. Jadi maka karena dia bukan orang tua kandung, tidak sah jadi wali, tidak sah jadi wali. Harus orang tua aslinya. Maka ketika ngadopsi anak itu sah-sah saja kalau niatnya untuk misalnya ada orang yang susah, ya kan, kita adopsi supaya pendidikannya terjamin. Kebetulan kita juga belum ada keturunan, boleh. Ya, tapi tetap nasabnya jangan berubah, binnya tetap bin baknya. Nah itu yang berat, sulit diterima, ya kan? Sulit diterima itu. Asal kita ngangkat anak, hilang nama baknya asli tadi, tidak boleh. Tidak sah. Orang tua angkat menikahkan anak angkat tidak sah. Jadi wali hakim tidak sah. Termasuk anak tiri, bak tiri nak nikahkan, jadi wali dari anak tiri tidak sah. Itulah pentingnya nasab sangat dijaga dalam Islam itu. Ya. Jadi harus wali itu yang punya hubungan dengan sang anak yang mau menikah itu. Dan itu jalur dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ya, dari jalur ibu pun lagi tidak pacak, dari sebelah maknya. Itu tidak berhak jadi wali. Itu hanya dari jalur ayah, kakek, buyut dari jalur bapak.
Apalagi yang cuma ayah angkat, apalagi yang ayah tiri, tidak sah jadi wali. Bahkan lebih parah tuh memang ayahnya nian, cuma muatnya tak sah. Muat dulu, setelah muat dulu, ya kan, baru nikah. Berarti anaknya tadi tidak sah. Maka itu tidak boleh. Ayah kandung memang secara biologis, tapi itu bukan ayah yang sah. Maka dia tidak boleh jadi wali. Walinya adalah wali hakim untuk anak yang zina, seperti anak hasil zina. Itu baknya nian padahal, ya, cuma muatnya sebelum resmi. Ya, jadi hati-hati masalah nasab. Nah, saya masih ingat fatwa, ya, pelajaran dari guru kami Ustaz Taufik Hasanuri almarhum. Beliau sempat bahas juga masalah ini dulu di majelis setiap hari Ahad pagi. Maka kalau nak angkat anak itu buat perjanjian dari awal. Kalau anak betina bil khusus, ya, masalah perwalian ketika dia nanti bakal menikah. Jadi dibuat perjanjian, bukan nak ngubah nasab, tapi orang tua kandungnya itu sudah mewakilkan. Jadi dia wakil sifatnya, ya, dia sifatnya mewakilkan. Kalau anak ini kaget besar, gadis, dia mau menikah, maka ayah angkatnya mewakili ayah kandungnya untuk menjadi wali. Jadi walinya wali wakil, maka itu boleh. Saya ingat betul pesan dari guru kami Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri almarhum. Nah itu caranya kalau nak angkat anak. Dan itu dibuat di tulisan perjanjian. Tapi tetap nyebut masih ba aslinya. Binti tetap. Atau saya juga pernah baca nyebut binti itu tidak wajib. Jadi cukup sebut namanya saja tanpa nyebut bin. Nah itu untuk menyamarkan, boleh. Jadi tidak wajib nyebut binti, itu tidak wajib. Ya, ada juga perlu kita luruskan, ya. Untuk menyamarkan sedikit biar ini kan, ngapa disebut bin lain itu orang curiga kan. Nah, ya. Atau nak ambil amannya untuk yang anak-anak seperti itu cukup nikahnya di KUA. Itu ngambil aman. Ya. Anak-anak yang punya masalah seperti itu karena anak angkat dan sebagainya tadi, itu di KUA lebih aman. Ya, karena orangnya sedikit. Nah, kalau di rumah tamu banyak kan tidak enak. Ya. Jadi masalah anak angkat tadi bagusnya di awal itu sudah buat perjanjian. Ya, untuk perwalian itu diwakilkan kepada ayah angkat ketika menikah nanti. Nah, itu sah kalau dibuat seperti itu. Tapi kalau dia sadar dia ayah angkat, tapi waktu nikah nanti disebut bindi, itu yang jadi masalah. Berarti dia bukan orang yang berhak menikahkan. Maka pernikahannya tidak sah. Oke, ada lagi? Kalau di undangan Ustaz, apa tuh Ustaz? Undangan apa? Tulis. Ya, di undangan ya sebenarnya tidak boleh. Bohong kan? Iya. Kalau mama itu korban bencana alam kan, mungkin sanak dulunya kati, dia tinggal sebatang kara, dia mana nanti? Wali hakim. Wali hakim. Kalau yang seperti itu wali hakim. Tidak punya sanak keluarga, ya, pakai wali hakim. Wali hakim itu bukan ketip, KUA. Ya, harus izin KUA. Menyampaikan satu pertanyaan lagi dari Ustadz Amril Nurman. Cara menggantikan imam yang batal. Ya, cara menggantikan imam yang batal, ya, imam tadi nyingkir, ya kan, maka bagusnya di masjid itu ada pintu menuju keluar, ya, di mihrab itu. Jadi imamnya keluar, ya kan. Nah, makmum yang pas di belakang imam langsung maju saja. Ya, langsung maju. Nah, makanya penting jarak imam dengan makmum itu jangan lebih dari 3 hasto, tengah 2 meter. Kadang-kadang kita ini mihrab itu jauh, ya, sehingga melangkahnya lebih dari 3 langkah. Kalau lebih dari 3 langkah batal, ya. Jadi jarak itu cukup 3 hasta, jarak antara imam dengan makmum. Jadi ketika imam batal, makmum langsung maju, ya, sebanyak 3 langkah. Lebih dari 3 langkah batal. Jadi kalau misalnya mihrabnya kejauhan, ya, sop pertama dengan mihrab itu kejauhan,
atau mihrabnya dekat, cuma sejadahnya terlalu jauh majunya, ya itu tidak mesti makmum yang menggantikan imam tadi tidak mesti menuju sejadah imam kalau jaraknya terlalu jauh. Cukup dia melangkah 3 hasta. 3 hasta. Intinya tombak dia ujung sejadah, nah lewat ujung sejadah itu sudah cukup. Jadi sebisa mungkin cukup 2 langkah dia maju, jangan sampai 3 langkah, apalagi lebih. Ya. Tuh. Makanya jarak imam dengan shop pertama itu 3 hasta. Tolong dikoreksi lagi masjid-masjid kita, kalau kelebihan parak ke lagi. Antara shop pertama, shop kedua, shop ketiga, jadi antar shop itu jaraknya maksimal 3 hasta. Kalau lebih dari 3 hasta, maka ya sholat tetap sah, tapi tidak dapat pahala jamaah, kan rugi. Jadi jarak antar shop dan jarak antara shop pertama dengan mihrab imam, sejadah imam, itu 3 hasta paling jauh. Kalau kejauhan, sholat sah tapi makruh. Sah tapi makruh, berarti tidak dapat pahala jamaah, kan rugi. Tapi kan kalau seandainya posisi batal pada saat taruhlah rukuk, jadi mau mana? Dari posisi rukuk, Ya, apa dia waktu rukuk itu pak langsung dia keluar, ya. batal. Jadi posisi kita ngenti kan? Yo, maju baik Pak. Macam berjalan sambil rukuk tuh. Atau kalau saro, Jadi tunggu jadi dia jalan sambil rukuk. kaya. Kalau sujud kan itu juga. Nah, ngerangka. Ya. Jadi tidak boleh berhenti juga kalau apa sananya iya nunggu tegak dulu bagi dulu. Kita omong imam lagi kata lah. Jadi kalau tadi posisi sujud berarti kita posisi sujud Ya merangkak. Ya, ngangkat dikit sekedar bisa berjalan. Jangan bertegak. Ya. Jadi ngangkat dikit kepala kita, kan posisi lagi sujud. Ya, ngangkat sedikit kepala sekedar bisa merangkak menuju tempat imam atau posisi lebih maju dari makmum. Ini pertanyaan dari Om di rumah. Dia nanya Pak masalah mukena. Mukena cewek yang warna-warni yang ada gambar apa boleh bawa sembahyang nggak? Ya. Jadi pakai mukena itu wajib karena itu lebih menutup aurat, ya. Nah, masalah warna itu pilihan. Sama cak itu baju kita malam hari ini, warna-warni kan? Boleh. Ya, warna-warni itu boleh, termasuk mukena boleh. Ya, warna-warni. Cuma yang paling afdol warna putih. Warna putih itu warna paling afdol. Warna yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Warna putih, warna hijau, itu warna yang paling disenangi. Tapi juga Nabi pernah memakai pakaian yang warna hitam, kayak Ustadz Ibnu Hajar ya. Jadi boleh warna-warni. Tapi dari sekian warna itu, yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah warna putih. Makanya kita bahkan sampai meninggal pun kain kapan kita warna putih, itu paling afdol. Cuma kalau kain kapan warna putih boleh warna abang. Atau saking cintanya dengan partai yang warna abang itu kan, sampai mati warna abang. Boleh enggak? Boleh. Cuma kurang afdol. Afdolnya warna putih. Jadi itu masalah afdol tak afdol ya. Bukan sah tidak sah. Pakai baju abang, mukena abang, sah sholatnya. Yang penting mukena tadi ya, menutup aurat, jangan terlalu tipis, ya kan? Jangan nerawang ya. Itu. Tidak ada ketat, itu baik. Warna pilihan. Kalau kamu mah tak boleh pakai mukena. Lagi kamu pakai mukena apa? Dengan dia tak boleh. Ini tentang kematian.
Husnul khotimah itu kan adalah orang yang ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan orang yang mengalami mati pahit seperti mati dalam keadaan kecelakaan? Itu kan tidak sempat lagi mengucapkan syahadat ataupun apa misalnya. Terus orang yang mati misalnya tertimpa masuk ke laut misalnya atau dibom, itu bagaimana? Itu saja. Ya, syahid itu ada dua ya, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja. Ya, ada syahid akhirat, ada 3 macam syahid itu. Ya. Nah, syahid dunia akhirat itu yang orang memang mati karena berperang melawan orang kafir, jadi memang betul-betul jihad fisabilillah. Itu syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu artinya dia tidak dimakamkan sebagaimana mati normal. Ya. Jadi dia tidak dimakamkan sebagaimana orang yang mati normal, tidak dimandikan. Jadi dia langsung dikuburkan dengan baju perang dia itulah. Ya, gitu. Nah, itu syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia saja. Syahid dunia saja itu mujahid tapi salah niat. Orang ikut perang tapi salah niat. Niat dia pengen jadi pahlawan. Ya, niat dia pengen jadi pahlawan. Atau ya, nunjuk melawan tadi kan. Tapi niat dia bukan lillahi ta'ala. Nah, jadi sepertinya dia memang syahid. Tapi karena salah niat, dia hanya dianggap syahid dunia. Artinya jasadnya disamakan dengan orang yang syahid akhirat, tapi urusan dia dengan Allah itu kaget lain ceritanya. Karena dia tidak ikhlas dalam perangnya. Itu disebut syahid dunia saja. Nah, ada yang syahid akhirat saja. Arti syahid akhirat saja itu jenazah dia tetap berlaku 4 hukum tadi. 4 hukum bagi mayit. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ya kan? Nah, tetap berlaku hukum itu. Itu yang dimaksud dengan syahid akhirat. Jadi di dunia dia diurus bagaimana mayit normal yang bukan syahid. Ya, gitu. Nah, itu contohnya yang mati pada hari Jumat, malam Jumat, yang mati karena kecelakaan, mati tenggelam, mati karena melahirkan, itu syahid akhirat. Mati sakit perut. Dan termasuk juga yang mati karena corona menurut penafsiran ulama saat ini ya. Nah, itu dianggap orang yang mati syahid. Syahidnya adalah syahid akhirat. Nah, masalah dia ngucap apa tidak itu wallahu alam, ya kan? Karena yang tahu tentu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, tapi tetap syarat ketentuan berlaku yang mati tenggelam tadi misalnya. Ya, tidak seluruh yang mati tenggelam juga dianggap syahid akhirat. Catatannya dia orang mukmin. Kalau yang mati tenggelam dari orang kafir tidak berlaku, tidak disebut syahid akhirat dia. Syaratnya dulu harus beriman, ya, orang mukmin. Atau mati hari Jumat, mati malam Jumat, itu kan syahid akhirat tadi, ya. Dan memang ada hadisnya. Tapi ada tidak orang kafir kira-kira yang mati hari Jumat malam Jumat? Kemungkinan kan ada, ya. Nah, karena dia syarat tidak terpenuhi, kan SKB itu ada syarat ketentuan berlaku. Karena dia tidak beriman, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam orang yang syahid akhirat, ya. Itu. Tanya Pak Ustadz ya. Kami pernah mau bertanya Pak Ustadz, kami pernah makmum sama imam. Tapi waktu sedang makmum sama imam itu lupa bacaan. Jadi dalam tempo yang sama dia ngubah bacaan. Dalam artian gini, umpama tadinya mau baca Al-Baqarah, tapi karena terlalu panjang di tengah ayat dia lupa. Terus dia ngubah ke suratan yang lebih pendek. Itu sebagai makmum kira-kira sah apa tidak ngikutin imam tersebut? Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi begini, kita makanya harus paham isi sholat itu kan ada rukun yang wajib, ada ab'ad, ada hayat. Ya. Sholat kita baru sah kalau kita bisa membedakan antara rukun dengan bukan rukun. Ya kan? Itu syarat sah sholat loh. Jadi harus tahu mana rukun, mana sunnah. Ketika kita tidak bisa membedakan rukun dan sunnah, sholat kita batal, sholat kita tidak sah. Jadi wajib belajar fikih itu supaya sholat kita, ibadah kita sah. Nah, hukum membaca surah setelah Al-Fatihah
itu masuk rukun atau sunnah? Sunnah. Kalau sunnah batal tidak salat? Kan tidak. Yang membatalkan sholat itu ketika salah dalam pelaksanaan rukun. Ya, rukun salah atau tidak dikerjakan sama sekali, maka sholatnya batal. Kecuali cepat dilakukan yang rukun tadi yang tidak dilaksanakan tadi, maka sah sholat. Tapi kalau sampai akhir tidak dilaksanakan, maka sholatnya batal. Beda dengan sunnah. Yang sunnah itu ketika dikerjakan, sholat gitu sah dan dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan, entah sengaja atau lupa, sholat tetap sah. Paling-paling hanya rugi. Rugi tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah berarti tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat kita. Ya, hukum membaca surah tadi. Maka ya ini juga mungkin sering juga terjadi di lapangan, imam ganti surah. Karena surah yang pertama dia baca lupa untuk meneruskan, maka boleh diganti surah lain yang lebih pendek atau yang lebih yakin dia untuk bisa meneruskannya sampai akhir. Atau dia cukupkan sampai di situ daripada dilanjutkan kaki tekabak-kabak tambah pening, ya kan, tambah bingung, maka dia langsung ruku juga boleh. Ya, daripada dia muter-muter tambah kepeningan, ya, tambah bingung. Jadi dua-duanya diperkenankan dalam kondisi darurat, itu boleh dibilang ya. Pasti dia bingung lah. Jadi boleh ganti surah lain, boleh langsung ruku walaupun surah itu belum tuntas. Gitu. Karena hukum baca surah itu sunnah. Tapi ya, ada fatwa ulama ketika kita sudah yakin kalau baca surah itu pasti salah. Kalau baca surah itu pasti salah misalnya. Ya, karena memang kenyataannya setiap kali baca surah itu salah terus, karena belum lancar betul membaca surah itu, ya, maka haram membaca surah itu dalam sholat. Kalau dari awal sudah yakin pasti salah, karena memang belum lancar ya, membaca surah itu. Paham maksudnya? Misalnya kita nih baca surah Wadduha, tapi kita belum lancar. Lah tahu kita ini belum lancar surah itu, dipaksakan membacanya dalam sholat. Jadi imam pula kalau sholat dewean masih mending ya kan? Jadi imam, padahal surah itu belum lancar dan kita yakin pasti salah. Ya, maka haram membaca surah itu tadi yang belum yakin hafal, yang belum yakin lancar. Makanya ngambil aman, ya, yang lancar-lancar baiklah. Ya, walaupun surahnya itulah. Nah, kecuali ketidaklancaran tadi bukan disengaja, karena memang kadang-kadang kita blank ya tengah jalan ya. Nah, itu boleh ganti surah tadi. Jadi yang salah tuh kalau memang dari awal sudah tahu bakal salah. Jangan baca, ambil yang yakin baik. Ya, gitu. Silakan, ada lagi? Ya. Dari Ustaz Amril Nurman lagi. Masya Allah, bubu. Apakah ada tanda-tanda syahid akhirat, Tan? Ya, tanda syahid akhirat itu yo wongnya baik lah itu ya, wong baik, tapi tidak ini juga seperti orang-orang yang penjahat itu kadang-kadang dia taubat, dia kan intinya kita banyak-banyak berdoa minta husnul khotimah. Belum tentu kita yang rajin ibadat ini husnul khotimah, belum tentu wong jahat saat ini ya itu su'ul khotimah, belum tentu. Jadi semua rahasia ya, kita hanya bisa ikhtiar, hanya bisa berupaya supaya kita yang sekarang sudah berada di jalan yang benar tetap istiqomah sampai akhir. Ya, makanya kan doa kita yang sering saya sampaikan itu hadis Nabi yang tentang cinta kepada sesama itu, yang taat kita doakan istiqomah sampai akhir hayatnya, yang belum taat kita doakan taubat, yang kafir kita doakan masuk Islam, dapat hidayat. Nah, itu kita hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa. Ya, jadi ibadah kita, cawisan kita ya, kita bergaul dengan orang soleh, kita terkumpul dalam grup-grup taklim, cawisan, supaya kita bisa saling ingatkan untuk tetap istiqomah dalam ibadat, dalam kebaikan. Ada yang saling ingatkan. Nah, itu baru ikhtiar, penentuan akhir di Allah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, kita hanya bisa berharap dengan ikhtiar kita yang belum seberapa ini, Allah berkenan merahmati kita. Ya, Allah berkenan nerima amal kita yang tidak seberapa, yang masih banyak salah, banyak kurang ini. Itu harapan kita.
Ya. Jadi walaupun kita orang baik, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi insya Allah, Allah tidak akan menzalimi siapapun ketika kita ada niat baik, ada ikhtiar baik, ada usaha baik, mudah-mudahan. Ya. Keinginan kita, ya, keinginan kita itu selaras dengan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-ciri yang kasat mata, yang pacak kita jengok, biasanya orangnya berubah jadi orang baik. Kalau misalnya awalnya dia jahat, ya, dia ngejut berubah jadi orang baik. Nah, itu ciri dia bakal husnul khotimah, bakal sahid akhirat tadi. Karena ada orang tuh kadang-kadang ngejut berubah. Banyak itu. Nah, ternyata di perubahan dia ngejut menjadi orang baik tadi, di saat itulah dia wafat. Di saat itulah wafat. Saya punya teman mati bujang. Memang dia alumni pondok, kakak kelas saya, 1 tahun di atas saya. Nah, tapi setelah tamat dia agak nakal-nakal dikit. Cuma nakal-nakal anak pondok lebatnya ya masih ada remnya kan. Nah, ternyata beberapa bulan sebelum dia meninggal itu, jadi lebih rajin ke masjid. Jadi lebih taat. Dan meninggalnya sudah sholat subuh. Luar biasa. Itu bapak beliau yang langsung cerita. Nah, ciri-ciri orang yang su'ul khotimah yang sebalik itu, mungkin dia awalnya orang taat, ya tadi alumni pondok, ya ceramah kemana-mana, ya kan. Nah, tiba-tiba dia ngejut berubah juga. Ngejut nakal. Nah, itu yang kita khawatir. Ngejut nakal tadi ya. Nauzubillah. Jadi intinya kebahagiaan gitu ditentukan di akhir. Su'ul khotimah atau husnul khotimah itu di akhir. Maka jangan pernah putus doa minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu kan keinginan kita, cita-cita kita. Nah, yang menentukan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan banyak berdoa, dengan banyak ikhtiar kita. Ini ikhtiar nih. Ya. Taklim kita ini ikhtiar supaya kita Allah panggil nanti dalam keadaan husnul khotimah itu. Mak mana Mang Wahab? Kalau onca. Kalau lah beliau selesai gitu. Tak boleh nambah lagi. Iya. Karena sudah ada janji dia. Insyaallah. Baiklah jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, kita cukupkan taklim kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini manfaat ya untuk kita semua dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.